Selamat berjumpa. Pada awal milenium ketiga ini, saya ingin bercerita mengenai hobi saya. Hobi saya berasal dari milenium pertama. Jadi, umurnya sudah lebih dari 1000 tahun. Hobi saya adalah pergi ke Candi Borobudur. Candi yang indah dan sangat kaya. Ada beberapa ratus tokoh yang terpahat di relief-relief candi ini dan masing-masing mempunyai watak sendiri. Di antara begitu banyak tokoh, ada seorang pemuda yang menarik perhatian saya. Pemuda itu bernama Sudana. Sudana pencari kebajikan, kebijaksanaan yang tertinggi, itu yang ku cari. 55 jumlah sahabatku yang baik hati,
ceritakan aku rindu. Dara. Engkaulah Sudana, aku tahu sejak zaman dahulu, pencari kebijaksanaan itu yang dikenal sejak zaman dahulu. Perkenankanlah aku cari bersamamu, berdua kita cari pastikan ketemu. Namaku Dara, Dara lambang perdamaian. Kita cari sepanjang segala zaman. Dara, sungguhkah engkau mau menemani aku dalam petualanganku? Ketahuilah, aku telah menjelajah bumi dan lautan. Dan aku telah bertemu dengan orang yang besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya dan miskin. Ternyata mereka bersahabat dan mau membantu aku dalam mencari kebijaksanaan tertinggi. Jadi petualanganmu sudah selesai, Sudana? Belum, Dara. Aku masih mau melanjutkan perjalananku, melintasi segala zaman, baik zaman dahulu maupun zaman yang akan datang. Apakah saya boleh ikut, Sudana? Apa? Engkau mau ikut? Kalau engkau mau ikut, akulah pemuda yang paling bahagia. Lihatlah pedalaman yang paling dalam, masa lampau ribuan tahun silam. Lihat indahnya manusia hidup serasi, dengan hutan dan alam semesta. Hidup dari hutan dan hutan memberinya. Ribuan tahun lamanya indah dan berseri, ribuan lamanya indah dan berseri. Sudana, kasihan betul orang-orang itu. Mereka hidup begitu primitif. Apa? Primitif? Itu kan
hanya dari sudut pandanganmu yang sempit saja. Coba lihat, mereka mengenal hutan, gunung-gunung, sungai dan lautan. Beribu-ribu tahun suku-suku hidup serasi dengan lingkungan. Baru akhir-akhir ini, dengan teknologi yang disebut modern, dengan iptek yang serba sombong, keindahan mulai hilang. Dan kita bermusuhan dengan alam. Tetapi suku-suku ini tidak mengenal kemajuan dan tidak menikmati semua fasilitas canggih yang ada di kota. Mungkin tidak, akan tetapi mereka mengenal demokrasi. Secara tradisional, hampir tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Semua hidup wajar menurut ukuran mereka. Dan seluruh ilmu pengetahuan yang mereka miliki merata. Karena semua mengambil bagian. Tidak ada elit berijazah yang memisahkan diri dari rakyat jelata. Tidak ada seniman profesional yang terpisah dari rakyat yang tidak berseni. Tidak ada buruh yang hidup sengsara, sementara majikan menentukan segala sesuatu sesuai dengan kepentingannya sendiri. Tidak ada diktator yang mengadu domba rakyatnya demi tujuan politiknya. Tidak ada pembunuhan massal dan pembakaran yang terorganisir. Mereka polos seperti merpati putih yang ada di bajumu itu, Dara. Tetapi Sudana, saya dengar bahwa ada pengayau, ada yang membunuh untuk mendapatkan kepala orang yang dianggap sakti. Memang, tetapi kita harus melihatnya dalam konteks, Dara. Pembunuhan itu hanya terjadi dalam batas tertentu dan umumnya disusul dengan upacara perdamaian. Bagaimanapun juga, saya tidak suka pembunuhan. Saya juga tidak suka. Tetapi pembunuhan yang terjadi selama abad ke-20 dan rupanya mau diteruskan di abad 21 ini jauh lebih jahat dan biadab. Sementara banyak hal positif dari budaya yang kita sebut primitif itu sudah hilang lenyap. Justru itulah sebabnya, Dara. Kita masih mengadakan perjalanan yang panjang ini. Kita perlu belajar dari suku-suku itu. Lihatlah pedalaman yang paling dalam, masa lampau ribuan tahun silam. Lihat indahnya manusia hidup serasi.
dan alam semesta. Hidup dari hutan dan hutan memberinya. Ribuan tahun lamanya indah dan berseri, ribuan lamanya indah dan berseri. Dara, masih banyak yang harus kita lihat, masih banyak yang harus kita pelajari. Saya lihat ada merpati baru di bajumu, merpati biru. Saya sangat senang sekali, Dara. Terima kasih Sudana atas perhatianmu. Baju ini saya pilih karena engkau. Saya adalah merpati putih yang ingin belajar darimu. Dan merpati biru, apa maknanya? Itu engkau Sudana. Bukankah biru itu warna kebijaksanaan? Betul, Dara. Dan saya adalah pencari kebijaksanaan. Pada zaman saya di Pahat, banyak orang yang ingin menemukan kebijaksanaan. Ini sebabnya candi-candi itu dibangun. Candi Borobudur, Prambanan, dan banyak lagi. Apakah pada zaman itu orang memang hidup dengan bijaksana? Coba Dara, pikirkan sendiri. Ratusan candi yang peninggalannya masih ada di Jawa Tengah. Dan kemudian di Jawa Timur, tidak mungkin dibangun tanpa kebijaksanaan yang tinggi. Candi-candi itu tidak dibangun oleh seorang diktator. Apalagi pasti tidak oleh panglima perang. Kebudayaan yang begitu luhur hanya dapat berkembang di dalam suasana damai di mana rakyat hidup sejahtera. Candi Borobudur saja dibangun dalam periode 80 tahunan, meskipun tidak terus-menerus. Selama 8 dasawarsa, banyak seniman dan pemahat mendapat kesempatan berekspresi. Dari ribuan wajah yang kita lihat di relief-relief tersebut, tidak ada yang sama. Semuanya diciptakan secara individual, apalagi bentuknya yang sangat indah. Indah dan damai. Saya hampir tidak pernah melihat wajah yang marah atau kejam. Inilah keramahan para pemahat pada zaman itu, Dara. Bahkan pemakan manusia dan penjahat-penjahat lain yang muncul dalam cerita, oleh mereka digambarkan dengan sangat halus dan tenang. Jangan sampai perasaan para berziarah tersinggung. Tetapi kita selalu diberitahu bahwa candi raksasa tersebut dibangun oleh ribuan budak yang dipaksa oleh seorang raja yang kejam. Jangan percaya itu, Dara. Bagaimana seorang dapat berkarya kreatif seperti itu selama tertindas? Dan seniman itu bukan seorang saja, melainkan ratusan, bahkan ribuan. Tetapi seniman itu pasti dibayar oleh seorang yang kaya raya. Masalahnya bukan itu, Dara. Dari mana kekayaan itu? Dengan sistem irigasi canggih di tanah yang telah disuburkan oleh gunung berapi, para petani mengalami surplus. Artinya, mereka menghasilkan jauh lebih banyak beras daripada yang mereka butuhkan untuk hidup. Beras itu dapat diekspor. Dan mereka tidak perlu kerja sepanjang hari. Dan tidak setiap hari sepanjang 1 tahun. Jadi ada waktu untuk karya seni. Bukankah zaman sekarang juga demikian, Sudana? Betul. Zaman sekarang pun ada surplus. Tetapi surplus itu jarang dipakai untuk karya seni. Surplus itu dipakai untuk investasi.
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kemudian keuntungan itu dipakai untuk membeli senjata, untuk menindas rakyat, supaya gaji buruh ditekan dan keuntungan bertambah. Namun keuntungan itu tidak mencegah adanya berjuta-juta rakyat miskin. Kemudian ada korupsi, artinya keuntungan pribadi yang tidak wajar. Dan para koruptor berinvestasi di luar negeri. Jadi mereka membuat orang kaya di negara industri menjadi lebih kaya lagi. Jangan begitu, Sudana. Ada banyak hal bagus juga. Bukankah pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat? Tetapi kreativitas rakyat jauh berkurang. Coba pada zaman itu, yaitu zaman Candi Borobudur dan Prambanan, dan kemudian zaman Majapahit, kebudayaan tertinggi di dunia ditemukan di kepulauan yang sekarang disebut Indonesia. Tidak hanya candi, juga seni-seni yang sangat unggul. Tarian, musik gamelan, dan wayang. Pada waktu itu kapal-kapal paling besar dan kuat di seluruh dunia dibuat oleh orang Indonesia. Tidak mungkin itu terjadi seandainya seluruh rakyat tertekan oleh diktator dan oleh panglima perang. Tetapi di sekolah kami justru mendengar mengenai kuasa raja-raja dan keunggulan panglima perang waktu itu. Itu diajarkan di sekolah karena memang dipentingkan oleh penguasa. Tetapi yang jauh lebih berharga adalah kehidupan rakyat kebanyakan yang pada waktu itu sangat kreatif. Zaman aku dipahat, orang tak suka perang. Semua hidup berdamai, seni yang berkembang. Seni memuja Tuhan dan alam semesta. Keindahan dipuji dan semua bahagia. Buktinya ada candi, wayang, dan ada musik. Sungguh benar pada zaman itu Indonesia unik.
Mengapa sekarang di bajumu ada seekor merpati lagi? Merpati yang hijau. Saya ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu, Sudana. Mungkin kamu tidak tahu. Sekarang sebagian besar masyarakat Indonesia tidak pergi ke candi-candi lagi untuk beribadah. Kalau pergi, paling-paling untuk rekreasi. Kebanyakan umat Indonesia sekarang menganut agama Islam. Coba lihat. Sejak dahulu Islam penyerahan diri, kini jadi pahala. Umat beragama saling menghargai, hidup bahagia. Cita kita damai sejahtera. Mari memuji Tuhan atas kebesarannya. Dialah junjungan kita, Maha Pengasih.
Pada zaman aku di Pahat, agama Islam belum ada. Zaman sudah berubah. Sungguh sangat mengagumkan. Kalau demikian, bukankah kebijaksanaan dari zaman lampau sudah tidak berlaku lagi? Sudah kuno? Maksud saya, sebelum Islam masuk ke Indonesia. Saya kira tidak demikian. Cerita wayang misalnya, cerita Mahabharata dan Ramayana dari agama Hindu. Apalagi di Bali, agama Hindu masih sangat hidup dan berkembang dan dikagumi oleh pengunjung dari seluruh dunia. Betul, Sundana. Saya melihat itu. Kebetulan di baju saya, merpati hijau tidak mengusir dua merpati yang lain. Semua melambangkan perdamaian, baik kebudayaan suku-suku, kebudayaan candi-candi, maupun kebudayaan Islam. Dara, hubungan dengan negeri Tiongkok sudah ada pada zaman aku di Pahat. Pada waktu itu, banyak kebijaksanaan berasal dari sana. Kini orang Indonesia keturunan Cina sudah terintegrasi, tetapi kebudayaan mereka tetap hidup. Integrasi itu bagus, tetapi kalau itu berarti dibuat seragam, akibatnya bisa fatal. Pada zaman aku di Pahat, orang Indonesia belajar banyak dari Tiongkok. Tidak kecuali soal agama. Pada waktu itu, sudah banyak orang Tionghoa menghayati agama Buddha. Dan itu sebabnya mereka berziarah ke Candi Borobudur. Sekarang ini juga banyak orang keturunan Cina beragama Buddha. Latihan meditasi di Vihara Buddha menjadi semakin populer. Bahkan banyak orang Jawa
yang menganut penghayatan kepercayaan tradisional memilih menjadi Buddhis. Hal ini sudah terjadi pada waktu aku di Pahat. Kami yang bernama Sekya Jilai, yang dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Lihat budaya baru dari barat, berawalnya dibawa oleh Belanda, penjajah namanya. Kini kita merdeka, kita jadi pemiliknya. Semua jadi satu di Indonesia, agama tambah Katolik dan Protestan. Bersama agama semua dan kepercayaan. Sudana, sebetulnya kebudayaan yang kamu lihat itu bukan kebudayaan barat. Itu kebudayaan global. Kita sudah mengalami globalisasi. Aku lebih suka melihat akar atau asal-usulnya. Bukankah agama Kristen itu dibawa oleh penjajah Portugis dan Belanda? Dan bukankah teknologi modern muncul terlebih dahulu di Eropa dan Amerika sebelum diterima dan dikembangkan lebih lanjut di Asia? Tetapi sekarang ini kita tidak tanya lagi, Sudana, apakah itu berasal dari Eropa, Amerika, Cina, Jepang, atau dari mana saja. Pokoknya budaya global ini adalah milik kita semua. Bagus sekali, Dara. Bukankah bumi beserta seluruh sejarahnya telah menjadi milik kita semua?
kebijaksanaan yang paling tinggi, kini aku melihatnya. Keserasian dan damai bagi manusia. Segala agama, budaya, zaman, kalau terpadu hidup nyaman. Tak pernah ada yang lebih unggul, apalagi kalah atau menang. Dalam kebijaksanaan tertinggi, semuanya jadi terang. Semuanya jadi terang. Semuanya jadi terang. Semuanya jadi terang. Karena turutku berkat bimbinganmu, akhirnya aku yakin tak ragu. Kebijaksanaan tertinggi adalah jalan damai sejati. Bersatu padu sejiwa sehati dalam perbedaan. Segala agama, bangsa, suku dan pendatang semua boleh hidup. Seluruh makhluk ciptaan, semuanya boleh hidup. Krisis, skandal, bank penyelewengan dan korupsi. Aparat terlibat, pelaku pejabat tak peduli. Rakyat dihasut untuk menuntut perang. Toko-toko tempat ibadah bicara dan dibakar, dibabatnya sampai akar. Biarkan saja semuanya jadi hancur, asal aku menang, tidak peduli orang. Siapa tahu esok aku kebagian jarahan. Hutang luar negeri, investor asing solusinya. Mereka diharuskan bayar dan persen uang jasa kita. Jangan takut, jangan ragu, menaruh alam untuk jaminan. Alam ini milik kita, tak peduli masa depan nanti. Jangan soalkan masalah HAM, keadilan serta reformasi. Kita bangsa merdeka, tidak terima campur tangan orang. Kita bangsa merdeka, tidak terima campur tangan orang. Kalau boleh tahu, Anda siapa ya? Saya adalah seorang realis. Pokoknya orang yang tahu situasi. Dan mengapa Anda datang di Borobudur ini? Ini dia. Borobudur adalah
warisan leluhur kita yang paling berharga. Candi ini bisa dijual. Apa? Dijual? Ya, Dijual kepada siapa? ya kepada siapa saja yang mau membayarnya. Ini adalah objek pariwisata, Nona. Yang paling kita butuhkan adalah sumber devisa. Uang. Tapi ngomong-ngomong, nama Nona siapa? Nama saya Dara. Dara. Merpati lambang perdamaian. Saya sudah menduga. Dengan melihat gambar yang ada pada kaos Anda ini, 5 burung merpati. Milenium. Lambang milenium bukan? Nona, apakah Anda percaya bahwa ada perdamaian? Tentu saja. Siapa yang tidak menginginkan perdamaian, Nona? Saya juga. Para investor juga menginginkan perdamaian. Kalau ada perang, turis tidak datang. Rugi kan? Tetapi perdamaian tidak mungkin terjadi dengan gaya merpati yang lemah lembut. Lihat saja, kerusuhan terjadi di mana-mana. Yang kita butuhkan adalah tangan kuat. Pemerintahan yang kuat dengan tangan besi. Itulah yang bisa menjamin stabilitas. Apa maksud Anda dengan cerita tadi, saudara realis yang sok tahu situasi? Maksudku, situasi kita memang ya begini ini. Kerusuhan pasti terjadi. Maka perlu semak berduri. Perlu aparat keamanan sebagai kaki tangan pemerintah. Memang terasa sangat sakit. Tetapi stabilitas terjamin, Nona. Bagaimana mungkin negara tanpa senjata bisa bertahan? Selamat tinggal, Nona. Beribu-ribu tahun tak ada paksaan, semua hidup serasi manusia dan alam. Kesempatan yang sama bagi rakyat jelata, tanpa rebutan tak perlu pakai senjata. Namun bagi kita masa depan gelap gulita. Dengarkan, ya dengarkan cerita kaum wanita. Zaman emas, bangsa unggul dan kreatif.
tanpa indoktrinasi dan tidak naif. Kebahagiaan rakyat dalam karya yang indah, membuat candi dan kapal selain mengolah tanah. Namun bagi kita masa depan gelap gulita. Dengarkan, ya dengarkan cerita kaum wanita. Agama membuat kita tabah dan tenang, tempat ibadah di mana-mana umat menjadi senang. Tujuan agama tak lain dan tak bukan bagi seluruh dunia bawa perdamaian. Namun bagi kita masa depan gelap gulita. Dengarkan, ya dengarkan cerita kaum wanita. Bangsa ramah dengan tangan terbuka, dari mana saja diterima siapa yang suka. Semua unsur, baik dalam maupun luar negeri, diambil dan diolah dan siap memberi. Namun bagi kita masa depan gelap gulita. Dengarkan, ya dengarkan cerita kaum wanita. Betapa indah sejarah bangsa yang jaya, setiap zaman menambah lebih kaya. Budaya timur, Eropa, dan Amerika telah bersatu